Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat melanjutkan aktivitas perkuliahan kita, terutama pada mata kuliah kajian IPS SD MI 1. Oke, para mahasiswa sekalian, sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, barangkali Ibu ingin merecall kembali ingatan kalian terkait dengan pembahasan yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan definisi IPS ya. Nah, ya, jadi ada beberapa definisi IPS yang sudah kita pelajari. Pertama, ada tokoh dari luar, salah satunya adalah Edgar B. Weasley. Dia mengatakan bahwa social studies are the social science simple for pedagogic purpose in school. The social studies consist of geography, history, economy, sociology, civic, and various combination of the subject. Jadi menurut Edgar, IPS itu ialah ilmu sosial yang disederhanakan sesuai dengan tujuan pendidikan sekolah. Kemudian apa saja ilmu sosial itu? Ilmu sosial terdiri daripada geografi, kemudian ada history atau sejarah, kemudian ada ekonomi, sosiologi, PKN, dan beberapa materi yang masih berkaitan begitu. Kemudian kita juga ada mengadopsi definisi IPS dari Indonesia, salah satu tokoh yang bernama Mulyono Cokrodikardjo. Nah, jadi menurut beliau, IPS ialah perwujudan dari suatu pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial atau integrasi dari berbagai cabang ilmu sosial. Nah, maksudnya IPS itu gabungan dari beberapa ilmu sosial itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Edgar, ada geografi, sejarah, PKN, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, sudah siap untuk belajar? Ya, sudah ya. Ini pelajaran kita yang sekarang akan kita bahas. Oke, sebelumnya Ibu akan sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita. Pertama, setelah selesai materi ini, diharapkan para mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya mempelajari IPS. Kemudian yang kedua, para mahasiswa diminta untuk dapat memecahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan sosial ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, ini materi kita. Para mahasiswa, tolong perhatikan tulisan yang ada di layar Ibu ya. Di sana ada pertanyaan, pentingkah IPS dipelajari? Nah, Ibu rasa semua mahasiswa yang ada di kelas ini sepakat untuk menjawab penting begitu ya. Tapi tidak hanya sekadar jawaban penting, namun harus ada alasan. Oke, setidaknya ada beberapa alasan mengapa IPS itu penting untuk dipelajari. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk sosial. Artinya apa? Kita bukan orang yang sifatnya individualistik begitu ya, hidup sendiri. Nah, oleh karena itu kita sangat membutuhkan orang lain. Kemudian yang kedua, penting karena manusia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan. Artinya apa? Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari, nah tentunya kita bisa peroleh dari bantuan orang lain. Jadi dapat kita maknai sebanyak apapun uang yang kita miliki, nah kalau kita nggak ada orang lain yang bantu, ya tentu tidak bisa terpenuhi kebutuhan kita. Kemudian yang terakhir adalah setiap masalah sosial perlu ditelaah, kemudian dikaji,
terakhir kita cari solusinya untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, ini adalah tugas para mahasiswa. Oke, sebenarnya masih banyak ya alasan-alasan kenapa IPS itu penting untuk dipelajari, tapi untuk alasan yang lain ini adalah tugas dari para mahasiswa untuk mencari lebih lanjut. Nah, sekarang tolong perhatikan di slide Ibu ada menampilkan 2 buah gambar. Nah, di gambar pertama ini dapat kita lihat ada beberapa anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, dari sini dapat kita artikan bahwasanya untuk bermain sepak bola pun kita tidak bisa sendiri begitu ya, tetapi butuh beberapa orang agar permainan tersebut dikatakan permainan sepak bola. Nah, ini mengartikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Kemudian yang kedua, ini bisa para mahasiswa lihat gambar kedua. Nah, di sana dapat kita artikan bahwa ada sekelompok orang dewasa yang sedang mengerjakan sesuatu. Nah, artinya barangkali ada ketika kita kesulitan untuk mengerjakan tugas dan lain sebagainya, maka kita butuh bantuan orang lain. Ini juga mengartikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri begitu ya, tetapi kita butuh orang lain. Oke, kemudian kita akan lihat slide berikutnya. Nah, ini ada gambar yang pertama terkait dengan ada beberapa penjual, kemudian ada beberapa pembeli. Nah, ini dapat kita artikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita sebagai manusia memerlukan bantuan orang lain. Oke, kemudian gambar yang terakhir, ini kalau kita deskripsikan ada beberapa orang berkumpul di suatu tempat, anggaplah butik ya. Nah, di sana orang melakukan transaksi jual beli, ada yang membeli pakaian, ada yang ya membeli peralatan kebutuhan sehari-hari. Nah, ini juga dapat kita artikan bahwa betapa kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Oke, kemudian yang berikutnya, ada kasus ya. Ini ada 2 kasus. Kasus yang pertama ini berkaitan dengan bully. Nah, ini diharapkan para mahasiswa bisa untuk menyelesaikan kasus tersebut. Memang masalah bully ini sangat marak terjadi. Nah, jadi barangkali untuk solusinya ketika ini terjadi itu gimana? Oke, jadi itu dianalisa oleh mahasiswa ya. Kemudian yang kedua ini juga kasus yang terjadi. Nah, beberapa bulan yang lalu ini sangat sangat trending dibahas oleh khalayak orang ramai, yaitu ada laki-laki dan perempuan yang melakukan prewedding, kemudian terjadi kebakaran. Nah, sehingga terdampak pada masyarakat dan bahkan turis-turis pun tidak bisa untuk berwisata begitu ya. Nah, ini kan merugikan orang lain. Nah, kita sebagai manusia jangan karena keinginan kita, karena kebutuhan kita bersikap egois kemudian berdampak pada orang lain. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah para mahasiswa dapat menyelesaikan kasus-kasus, maka kalian diharapkan untuk dapat memberikan sebuah analisa begitu ya, analisa atau kesimpulan terkait dengan kasus tersebut. Nah, dalam pembelajaran IPS ini kita tahu bahwa mau di tingkat dasar maupun tingkat perguruan tinggi, pembelajaran IPS tidak serta-merta menekankan pada sifat teoritis, tetapi yang lebih penting itu adalah terkait dengan praktek. Artinya, ketika ada persoalan, nah itu bagaimana tata cara kita sebagai mahasiswa nantinya bisa menyelesaikan kasus. Oke, jadi itu yang lebih diutamakan begitu ya.
bukan yang sifatnya teoritis, tetapi langsung pada praktiknya. Seperti kasus yang tadi Ibu tampilkan, terkait dengan misalnya maraknya bully di sekolah. Nah, itu gimana solusinya? Nah, barangkali kita harus bisa memberikan arahan, entah itu teguran, entah itu barangkali berupa punishment dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah yang diharapkan daripada pembelajaran hari ini. Para mahasiswa dapat menyelesaikan kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan tempat tinggal kita, tentunya masalah yang berkaitan dengan sosial gitu. Oke, para mahasiswa sekalian, itu pembahasan kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami semua. Nah, kemudian untuk minggu depan, ini Ibu ada tugas, silahkan kalian cari terlebih dahulu beberapa referensi yang berkaitan dengan latar belakang lahirnya IPS, karena minggu depan kita akan membahas latar belakang lahirnya IPS baik dari segi sosiologis maupun dari segi pedagogis. Oke, jadi tolong nanti disiapkan ya. Jadi minggu depan kemungkinan kita akan berada dalam tim, setidaknya ada 2 atau 3 tim untuk membahas terkait dengan latar belakangnya IPS di Indonesia. Oke, barangkali itu pembahasan kita. Tentu sudah dapat dipahami semua ya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Ibu akhiri pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.